Saya kemudian dulu maniak sekali yang sekolah, hobi saya itu di KTP sekolah. Kita datang juga ke DPR, ke gedungnya, dibakar-bakar nih ban. Nggak ada juga, bikin macet-macet jalan, tidak dengar juga. Kenapa anu baik Ji? Pandangannya orang-orang yang awam, Kak Rizal itu orang yang cerdas. Sehingga kalau saya mau ngomong sama Kak Rizal, nggak mungkin deh. Tidak rame lagi rumahnya dan sebagainya. Tidak ada lagi yang telepon-telepon Ki. Tidak ada lagi yang bilang, Kandaku adakah? Saya kemarin memang selalu berpikir kapan saya bisa ketemu langsung ngopi bareng sama Kak Rizal dan membicarakan sesuatu hal yang memang positif yang bisa dikatakan anu baik Ji. Cuma kata anu baik itu apa? Cocok juga sebenarnya ini. Karena saya bilang cocok, dari berbagai macam kita bawa keresahan dan duduk bersama di sini. Dan berbicara keresahan memang ada banyak hal. Makanya saya memilih untuk menjadi relawan sampai hari ini. Karena memang berbicara relawan memang orang yang tidak dibayar. Saya rasa juga Kak Rizal sebagai seorang relawan sampai hari ini memang membuka ruang. Semua di sini adalah seorang relawan. Karena sudah mampu hadir tanpa dibayar dan membuka ruang. Kak Rizal ini tidak dibayar. Seperti itu. Jadi ya, ketika memang mau maju untuk anu baik, kita coba lebih membuka ruang untuk semua orang. Karena saya yakin tidak semua teman-teman yang hadir hari ini itu mampu berbicara. Karena dalam hatinya memang itu, wah ini mau kusampaikan. Tapi karena bergetar Kak, tidak bisa. Tapi ada memang ruang diskusi, tidak harus di publik. Dia lebih banyak mau begini kurang Kak. Karena orang-orang yang mungkin tidak terlalu bersekolah itu pasti banyak yang mau sampaikan. Cuma pandangannya orang-orang yang awam, Kak Rizal itu orang yang cerdas. Sehingga kalau saya mau ngomong sama Kak Rizal, nggak mungkin deh. Sama kayak tadi, saya perhatikan, saya tuh lebih baik memperhatikan Kak Rizal makan. Ada ndak yang orang masuk? Kak Rizal. Saya maksudnya lebih banyak membuka Membuka yang saya maksud, orang tidak ragu dan canggung lagi bahwa itu Kak Rizal. Tapi tahu bahwasanya attitude itu seperti apa. Dan juga memang seperti itu. Harus lebih banyak membuka fungsi, lebih banyak membuka ruang, bukan hanya di publik seperti ini. Tapi memang lebih banyak ruang untuk teman-teman yang tidak punya public speaking dan mau berbicara. Itu yang kasihan sebenarnya. Bebas orang berbicara, burung beo pun memang bisa dibicara. Tapi saya harap ada isi dan makna yang tersirat apa maksudnya, sehingga itu bisa diluapkan. Karena saya kemarin berpikiran begini, Kak Rizal itu dekat dengan beberapa politisi. Saya tidak lihat politiknya, karena saya tahu diri saya ini goblok persoalan politik. Tapi yang saya tahu, ketika ada power di situ, saya harap Kak Rizal terbuka untuk anak muda. Anak-anak itu maksudnya yang ekonomi rendah pasti pergi menjual, entah kayak itu jalan kote, koran, atau bahkan mengamen di pinggir jalan. Sebenarnya itu yang saya mau maksudnya kan kita ini pemuda-pemudi di Makassar, dan kita datang di sini karena undangan, dan tidak sembarang orang datang di sini. Mungkin di sini datang sebagai komunitas kah, atau mungkin ada memang undangan VIP, jalur VIP dari Kak Rizal atau sebagainya. Kebetulan saya adalah penonton atau netizen dari Kak Rizal, meskipun tidak follow akunnya, cuma saya memang mungkin dibilang penggemar dari Kak Rizal. Otomatis anu baik pasti yang saya sampaikan sekarang. Kan kita anak muda sekarang Kak. Saya maksudku untuk apa kita selalu membahas partisipatif tapi tidak ada eksekusinya. Misalkan kita punya komunitas banyak loh bergerak di bidang pendidikan. Kenapa jarang sekali ini konten kreator menyuarakan tentang pendidikan itu seperti apa? Karena kalau misalkan kita terlalu jauh untuk membahas tentang politik, tentang suara masyarakat atau mahasiswa, radikal nolji. Karena kita datang juga ke DPR, ke gedungnya, dibakar-bakar nih ban, nggak ada juga, bikin macet-macet jalan, tidak dengar juga. Jadi mending kita yang, kalau saya menurutku Kak, kita rangkul dulu yang paling kecil, dan kita
Kalau misalkan kita belum bisa membantu komunitas kemanusiaan atau komunitas pendidikan, paling tidak kita berkolaborasi bersama. Karena kita selalu membahas Indonesia, bahas Meki dulu Makassar, bagaimana pendidikannya. Terlalu jauh kita membahas tentang Indonesia begini, parlemennya begini. Lihat Meki dulu anak-anak tak, bagaimana sekarang, bagaimana pendidikannya, apakah dia layak untuk bersekolah, apakah dia layak untuk berpendidikan tinggi. Karena sejatinya memang ketika kita duduk di sebuah parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat seperti itu, pasti akan diikuti dengan seseorang itu pasti dilihat sebagai orang yang cerdas. Seolah-olah kita ini dianggap betul-betul rendahan. Kita hanya diukur dengan angka-angka itu. Sedangkan yang saya dapat di sekolah, kualitas itu tidak diukur dari angka. Yang saya pahami demikian. Tadi ada konsen soal pendidikan. Selama manusia ada di muka bumi ini, maka selama itu pula lah pendidikan sangat dibutuhkan. Bahkan apa dia bilang Nelson Mandela, senjata paling ampuh. Ya, Nelson Mandela bilang, senjata paling ampuh untuk mengeluarkan kita dari kemiskinan, untuk memajukan peradaban dan sebagainya, senjatanya adalah pendidikan. Tidak pernah dibilang senjatanya adalah politik. Nggak pernah saya dapat. Saya baca literatur para ahli saya baca, nggak ada. Tapi akhirnya pada kesini apa segala macam, saya banyak bermain di belakang layar. Saya kemudian dulu maniak sekali yang sekolah. Hobi saya itu di KTP sekolah, mau terus sekolah. Karena dia tertanam dari kecil bahwa kalau kamu berubah, kalau kamu maju, kalau begini cita-citamu sekolah. Jadi sekolah. Akhirnya saya pada satu titik kesimpulan ketika saya kuliah di kampusnya sama yang kampusnya Kakak Mayang, yang amaternya Kakak Mayang. Berjalan, saya melihat pendidikan menghamba pada politik. Saya melihat begitu. Nggak tahu koreksi kalau saya salah kan ya. Saya melihat begitu. Ya tuh, jauh lebih dihargai itu orang kalau punya jabatan, walaupun tidak ada fungsinya. Makanya jangan heran kalau ada orang tidak terpilih lagi stres, tidak ada lagi orang datang di rumahnya, tidak ramai lagi rumahnya dan sebagainya. Tidak ada lagi yang telepon ki, tidak ada lagi yang bilang kandaku adakah, nggak ada lagi yang bilang begitu. Kenapa dulu waktu saya ada jabatan banyak yang datangi ke apa segala macam? Itu berarti fungsimu hanya di jabatan, fungsi yang benar-benar itu tidak sesuai. Nah di situ saya terinspirasi. Kayaknya 4 tahun 5 tahun saya anggap itu politik kotor jadi dan sebagainya. Itu karena kita juga yang mengartikan itu. Karena setiap ada orang yang kita harap dukung apa segala macam tidak mau dan sebagainya, itu yang kemudian menjadi PR. Wah tidak ada, karena dianggap begitu, sudahlah biar mi yang kotor-kotor itu biar Tommy mereka, kita tidak usah mi, kita fokus mi apa segala macam. Saya ikuti itu. Makanya usia saya tidak semudah dengan teman-teman politisi milenial yang kemarin. Karena kenapa? Saya tidak berani sekali untuk mengambil sesuatu kalau ilmunya tidak cukup. Karena guruku pernah bilang waktu saya mondok di pesantren, jangan kau pernah lakukan sesuatu atau ambil jabatan atau amanah sesuatu kalau kau tidak ada ilmunya. Betul-betul ilmu pengetahuan jadi kiblat. Nah itulah kenapa bertahun-tahun saya mendalami ilmunya dan sebagainya. Saya bergaul lah dengan cara, dan tadi dikatakan oleh kakak Abi ya, saya jadi Ambo Indo. Dan malam ini saya mau sampaikan ki, saya menjadi Ambo Indo, menjadi lakon. Saya kasih putih kumisku, saya kasih putih rambutku dan sebagainya, saya kasih bungku badanku, ambil tongkat, pegang pakai sarung. Itu adalah menyamar untuk mengetahui bagaimana di balik layar politik. Poin yang saya mau sampaikan adalah kenapa Anu Baiji. Mungkin kemarin banyak yang bertanya-tanya dan seterusnya. Kenapa sepanjang kurang lebih 2-3 tahun terakhir ini saya termasuk dikenal sebagai orang yang selalu kontroversi. Bikin sesuatu yang kadang-kadang pro kontra, bikin sesuatu yang kadang-kadang tidak semua orang senang. Dan saya tahu sekali bahwa ada beberapa teman-teman juga yang hadir di sini yang selalu juga mengkritik atau bahkan selalu mungkin yang agak sedikit sentimen. Tadi saya perlihatkan salah satunya sama Demayangnya isi Instagram saya, ya. Saya perlihatkan ini contohnya dan sebagainya. Tetapi itu bagus. Kenapa? Itu artinya kita memiliki sesuatu yang kemudian bisa menjadi atensi publik. Nah ini yang perlu kita rawat. Nah itulah kenapa ada kata Anu Baiji. Itu sebenarnya ya obrolan karena saya adalah bagian daripada komunitas lapar tengah malam. Selalu makan tengah malam di atas jam 12 sama anak-anak. Karena kalau kita bikin konten kan biasa jam-jam kritis. Akhirnya muncullah ide itu. Karena Jal apa kau bikin itu? Jal apa selain lu bikin itu untuk netizen, untuk adik-adik, untuk anak muda? Akhirnya kita selalu berada pada dua persimpangan.
bagus nih kok aku bikin itu, jelek kayaknya. Akhirnya muncullah istilah itu anu baji yang notabene mungkin sering kita ucapkan sama-sama. Kenapa pakai kata gas kan mi? Ya sederhana sebenarnya, bahwa semangat kita ini gas bukan berarti tidak tahu kinjak rem. Nah, ini yang paling penting. Nah, siapa rem saya ini? Aduh, semangatnya luar biasa. Apalagi di awal tahun 2023 ini ada target-target terus. Dalam 1 tahun misalnya saya 4 kali bikin inovasi. Pertama momen awal tahun baru, terus momen sudah lebaran, momen 17 Agustus, dan momen Sumpah Pemuda. 4 kali wajib minimal saya secara pribadi dan tim bikin inovasi. Apakah itu konten, apakah itu gerakan, apakah itu di bisnis, apakah itu di politik, pendidikan, apapun. Yang jelasnya ada sesuatu yang beda dibanding tahun sebelumnya.